Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Alhamdulillah ini ada kiriman serpisan dari Kalimantan, Redmi A2 dengan keadaan matot dan dikirim tanpa baterai. Kebetulan saya nggak punya baterainya dan ini saya menggunakan baterai dengan tipe BN56. Mudah-mudahan bisa dipakai. Di sini saya pasangkan baterainya. Saya tekan tombol on off. Tidak ada responnya sama sekali. Kemudian di sini saya coba hubungkan kabel datanya atau kabel casan. Kabel data dan kabel casan sudah saya hubungkan, akan tetapi tidak ada responnya sama sekali. Di laptop juga tidak terbaca port COM-nya. Lanjut kita cek menggunakan kabel power supply. Perhatikan ampere power supply. Itu sudah saya pasangkan. Kemudian di sini saya coba tekan tombol on off. Tombol on off sudah saya tekan dan tidak ada penampakan sama sekali. Saya lepas, saya tekan dan saya lepas. Jadi begitu penampakan di ampere power supply. Kemudian kita coba hubungkan kembali kabel casan. Kabel casan saya pasangkan dan kita cek tegangan di soket konektor baterai yang di mesin. Kita arahkan prop merah ke soket dan prop hitam kita arahkan ke kaleng. Tegangan 3,2 volt untuk di soket baterai. Kamera saya lepas terlebih dahulu. Ini penampakan mesinnya, kalengnya sudah kebuka semua, blok sinyal dan blok IC program. Di belakangnya juga sudah dibuka. Ini IC power dan ini IC cas. Kita coba kita cek menggunakan dioda mode. Dari pengecekan dari awal hingga sekarang belum mengarah kerusakannya ada di mana. Tapi kita coba-coba aja, kita cek-cek menggunakan dioda mode. Prop merah ke kaleng itu positif, prop hitam kita arahkan ke kapasitor. Nampaknya bekas kena air. Kita lihat di belakangnya.
Tidak ada tanda-tanda konslet. Kita coba mengarah ke nampaknya sudah dikerjakan bagian CPU-nya. Kita cek bagian IC power. Di sini saya hanya mendengarkan suara buzzer, tidak melihat nilainya. Kita coba cek coil. Di sini ada penampakan lilitan yang putus. Kita coba kita cek terlebih dahulu. OL kita balik untuk multi tester. Yang ini terhubung dan yang ini enggak terhubung. Apa faktor putus? Apa boleh di jumper seperti itu? Seperti ini. Itu penampakannya, kawan. Kita coba-coba, kita cek kembali bagian coil. Masih terhubung, masih mantul. Masih bagus semua untuk coilnya. Jadi di sini ada penampakan kabel ini putus, tapi nggak tahu saya ini, kawan. Apa coil atau yang pasti ada lilitan, kabel lilitan. Kita coba kita lepas. Kita tambahkan plug blower, saya setel menjadi 365 dan tambahkan plug. Di sini mungkin saya bantu dengan solderan supaya tidak lama dalam pencopotannya. Atau saya coba aja, saya jumper aja begitu, kan. Mencoba ya, kan. Kita coba-coba aja. Nggak usah diganti.
Dan saya coba pengecekan kembali. Kita arahkan. Terhubung. Tapi di sini nggak terhubung dia, kawan. Kita balik positif negatif probnya. Kiri kanan dia terhubung. Nampaknya memang nggak bisa lagi tuh kan, sudah ya betul dia kiri kanan aja. Oh terhubung juga kan. Wajib terhubung semua, betul. Coba aja kita tes nyalakan kembali. Untuk tipe IC powernya MT6357 CRT, dan kalau saya lihat IC power juga sudah dikerjakan. Dia sudah nampak ada bekas timah. Kalau yang belum dikerjakan itu seperti ini kan kodenya, ini sudah ada bekas lapisan timah atau bekas korosi. Nanti mungkin akan saya coba angkat untuk IC powernya. Tipenya MT6357 CRT. Lanjut kita coba tes. Saya coba tekan tombol on off. Tidak ada responnya sama sekali. Masih blongok-blongok dia kawan, masih hening. Ya betul, tidak ada kehidupan sama sekali. Begitu juga kabel casan sudah saya pasangkan, masih mengheningkan cipta. Kita lihat di ampere power supply. Saya tekan tombol on off, kita lihat, dan saya lepas. Tidak ada penampakan sama sekali. Kita coba kita lepas IC powernya. Wah, tuh kacau itu kawan. Ini nampaknya kena prank ini kawan. Banyak sekali nggak bersentuhan kakinya. Atau memang betul perkiraan saya tadi, IC power sudah dikerjakan, akan tetapi pemasangannya tidak sempurna, begitu ya kawan. Coba kita bersihkan terlebih dahulu
Ini kalau kita lihat kakinya itu banyak yang tidak bersentuhan kaki IC-nya. Gitu kan. Ini nggak kena, tapi nggak tahu juga kan apakah memang betul di sana permasalahannya. Tambahkan peluk. Lanjut kita bersihkan menggunakan solder rag. Kita putar. Sudah. Itu sudah saya bersihkan. Lanjut kita siram menggunakan thinner. Jadi apabila yang nampak kotor seperti itu, kaki-kakinya itu nggak apa disentuh-sentuh seperti ini kan, jadi mempermudah dia menempel. Atau kita tambahkan sejenis pasta timah, kita solder ulang dan kita bersihkan kembali. Tapi dikikis seperti ini juga nggak masalah kawan, supaya kaki IC-nya nanti nempel dengan sempurna. Begitu. Ini saya kikis karena lebih tinggi. Gitu. Dan lanjut saya cetak ulang. Ini IC-nya tadi sudah saya cetak ulang. Di sini saya coba untuk mengikis cat PCB-nya, nampaknya lebih terlampau tinggi. Kikis pelan-pelan. Ya kalau terlampau tinggi nanti kakinya itu nggak bisa bersentuhan, kaki IC-nya nanti tidak bersentuhan ke mesinnya. Kikis saja pelan-pelan kawan, bakal terkikis. Nampaknya bagus cat PCB-nya. Itu sudah saya kikis, nggak masalah itu kan. Nah begitu. Kemudian di sini kita
pasangkan IC-nya, jangan sampai terbalik atau salah pemasangannya, seperti itu. Ini masih menggunakan IC bawaannya tadi. Sekarang saya presisikan terlebih dahulu. Kurang lebih begitu. Apa kembung ini mesinnya ini? Curiga saya. Nggak mau. Coba lagi. Nanti pemasangannya sambil kita tekan supaya mantul. Apa begini? Blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Lanjut kita blower dari jarak jauh. Dan makin lama makin dempetkan. Mudah-mudahan pemasangannya mantul. Itu tandanya sudah bisa digoyangkan. Goyangkan sedikit lagi. Dan akan saya tekankan sedikit. Mudah-mudahan. Waduh, ini nampak belepotan juga ini kawan. CPU nya ini bermasalah juga. Lihat kawan. Apa bekas timah yang lain? Kita ambil dulu, ada butiran timah. Apa CPU nya yang muncrat? Ya kawan, saya ambil lah karena ada butiran timah. Nggak mau nempel ya. Aman dia di sana. Jadi pemasangan IC powernya sudah selesai. Lanjut kita siram menggunakan thinner. Dan akan saya coba untuk mengetesnya kembali. Kita panaskan kipas. Kita nyalakan kipas. Kemudian lanjut kita tes. Mudah-mudahan baterainya ini bisa, setidaknya bisa dipakai ke sini kon. Bingung kalau yang tipe-tipe yang jarang saya servis itu biasanya nggak saya stok spare-partnya. Coba tekan tombol on off.
Tidak ada responnya sama sekali. Sudah saya tekan. Hmm, kita coba aja, kita hubungkan kabel casan. Saya ragu apakah mesinnya ini menyala atau tidak, karena terasa panas. Apakah bekas pembloweran saya? Alhamdulillah sudah terbaca untuk potcomnya. Kita benar saja sudah terbaca. Saya coba lepas. Kita tes menggunakan kabel power supply. Sudah saya pasangkan kabel power supply. Lanjut saya tekan tombol on off. Itu sudah ada responnya, akan tetapi mungkin maunya dinyalakan menggunakan baterai ini kawan. Kebetulan saya nggak punya baterainya. Dan kita lanjut untuk ACP CPU nya. Itu sudah saya tambahkan plug. Kemudian blower sudah saya nyalakan 365, angin di 30. Lanjut kita mulai prosesnya. Walaupun tidak ada lemnya, akan saya congkel. Oh, nampaknya sudah di ACP ini kawan. Saya kira belum di ACP, tapi firasat saya tadi sebenarnya dari awal sudah mengira kalau mesinnya ini sudah di ACP. Jadi banyak yang belum. Oh, nampaknya pemasangannya yang tidak sempurna itu kan. Tapi dia sudah terbaca untuk CPU nya. Lanjut lagi saya bersihkan. CPU nya sudah saya angkat, tetapi saya lupa memencet alat rekam saya ini kawan. Dan belum saya bersihkan. Setelah saya angkat dan saya perhatikan, ternyata memang CPU nya ini sudah di ACP sebelum ke tempat saya. Jadi pemasangannya belum sempurna. Masih banyak kaki yang belum menempel. Di sini saya lanjut untuk membersihkannya. Kita bersihkan. Kita gunakan solder wick.
nampaknya nggak bersentuhan kaki-kaki IC CPU nya tadi. Santai aja kita bersihkan pelan-pelan, maka bakal mantul. Waduh, hampir tidak kelihatan. Itu sudah saya bersihkan. Lanjut kita lap menggunakan thinner dan tisu. Nah, kita tambahkan thinner, kemudian kita bersihkan. Begitu penampakannya. Terlihat kaki-kakinya itu kotor. Jadi kalau yang kotor-kotor seperti ini boleh disentuh-sentuh aja seperti ini kawan, supaya di waktu pemasangan timah kaki CPU nya nanti nempel dengan sempurna. Nggak apa, disentuh-sentuh aja, keseluruhan disentuh aja kawan. Yang nampak hitam-hitam itu kotor. Jadi kalau sudah dibersihkan, kemungkinan besar ke tingkat kegagalan itu tidak ada. Nah, seperti itu. Dan sudah saya bersihkan. Lanjut lagi kita siram dan kita lap. Begitu. IC CPU-nya. IC CPU-nya akan saya ambil dulu timah-timahnya. Sudah cukup. Waduh, nggak jelas. Nah, sudah saya bersihkan. Kemudian lanjut kita cetak. Kita lap. Dan ambil tisu, kita lipat 4 bagian. Seperti itu. Kemudian kita letakkan CPU-nya. Sebenarnya ini sudah ada gelembung-gelembung kawan, seperti ini. Mungkin ini penyebab dia tidak mau rata kakinya tadi. Ya sudahlah, kita lanjut lagi, kita cetak. Nah, gitu. Saya menggunakan cetakan AMU 0,12 mili. Itu untuk ketebalan plat cetakan. Kita presisikan. Itu sudah saya presisikan.
Kita ambil scrub timah kita. Kita bersihkan dulu, scrub seperti ini. Kemudian kita ambil juga pasta timahnya. Masih menggunakan pasta timah tuyul 2 UUL. Waduh, ini tinggal sedikit lagi, jadi sudah lumayan tidak bagus lagi, sudah keras. Mudah-mudahan masih bisa ditekankan ke plat. Seperti itu. Lanjut kita tekankan. Nanti bakal mantul. Lanjut kita lap seperti ini. Jadi kalau dibawa santai, nggak terlampau susah pencetakan IC CPU. Kita tekankan dengan pinset. Bon, ayo keluar mulai. Apa? Kita tekankan menggunakan pinset. Kemudian blower kita setel menjadi 280, angin di 30. Lanjut kita blower. Itu sudah saya tekankan. Kemudian tetap kita tahan dan kita angkat. Perhatikan kaki yang belum menempel, kita sentuh seperti ini. Saya geser sedikit, kemudian saya tekankan lagi dan akan saya blower kembali sambil kita tambahkan plug. Itu sudah saya tambahkan plug, kemudian kita lanjut memblowernya. Terus saja kita blower hingga kaki-kaki timahnya itu menjadi sempurna. Nampaknya sudah menempel. Yang belum menempel tadi kita coba hentikan. Apabila sudah ada penampakan pengerasan,
Untuk kakinya kita angkat pinsetnya, nampaknya sudah mengeras. Kemudian lanjut kita siram menggunakan thinner dan kita gosok-gosok seperti itu penampakannya. Oh ya, di sini lanjut lagi kita tambahkan plug supaya mantul cetakannya tadi. Lanjut lagi kita blower sambil diputar-putar hingga plugnya merata. Biasanya sudah bagus seperti itu. Itu sudah mantul itu kan. Kemudian lanjut kita pasangkan. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Mudah-mudahan mantul. Sambil kita tekankan di waktu pemasangannya. IC-nya kita tekankan begitu kawan. Perbesar. Dan di sini kita presisikan terlebih dahulu. Nampaknya hanya satu garis kodenya ini kan, kode pemasangan satu garis ini. Ya betul, satu garis. Nampaknya begitu. Blower saya setel menjadi 265, angin di 30. Lanjut kita blower. Plug sudah ada tanda-tanda keluar dari bawah IC CPU, tandanya itu sudah lembut. Kita goyang-goyangkan. Wih, mengerikan kan, ada letupan. Letupan itu bisa diakibatkan ada kotoran. Terus kita goyang-goyangkan aja begitu, nggak masalah kan. Yang penting hati-hati. IC CPU nya sudah saya goyangkan dan sudah saya tekankan. Kita nyalakan lagi udutnya supaya tidak terasa jenuh kan, karena ini sudah memakan waktu sudah cukup lama dan tadi sempat saya jeda 2 kali. Kopi sudah menipis tapi masih ada sedikit lagi. Wih, mantul. Kita coba kita siram. Begitu. Lap menggunakan tisu. Mudah-mudahan jos kak. Mudah-mudahan ya kan. Kita kipasi dengan alat pendingin, bukan pakai AC kan, pakai kipas. Tapi HP ini tadi walaupun pemasangan IC CPU nya belum sempurna, masih banyak kaki-kaki CPU nya yang belum menempel. Dia terbaca untuk port COM-nya.
kita pasangkan, kita lihat. Dan saya coba hubungkan kabel casan. Waduh, kacau, belum juga ada penampakan. Betul, adem-adem aja kawan, tidak ada responnya sama sekali. Saya coba-coba aja, saya tekan tombol on off. Tidak ada. Hanya terbaca potcom. Kita coba tes menggunakan kabel power supply. Nanti saya lihat kawan, posisinya sekarang masih menghadap ke saya. Masih seperti di awal naik di waktu kita ACP. Oh, ada getarnya kawan, tapi tidak nampil. Dia menyala, sudah ada getarnya, tapi tidak keluar gambar. Tuh kawan, lihat. Saya lihatkan. Mudah-mudahan terlihat. Kita lihat. Itu kan sudah nahan dia. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Ini sudah malamnya. Dan HP tadi sudah sempat ada getar, itu tandanya sudah menyala. Tapi nggak tahu apakah sampai ke program atau bootloop atau hanya bergetar aja tapi tidak tampil. Jadi di sini saya berinisiatif mengganti IC lampunya. Kita lihat dulu IC lampunya. Lum ini nggak tahu, saya kan nggak ada tipe ini. Nanti akan saya coba mengganti dengan tipe yang lain. Tapi kita ingatkan cara pemasangannya nanti. Posisinya seperti ini. Tanda titiknya ini mengarah ke coil. Jadi kita ingatkan. Oh ya, ini tadi sudah sempat saya cek soketnya terhubung dengan sempurna, kecuali yang soket nomor 1. Pin nomor 1 ini itu jalur LED A. Sudah saya jumperkan dan sudah ada nilainya, tapi tetap tidak mengeluarkan gambar atau cahaya. Dan saya akan mencoba mengganti IC lampu, IC displaynya. Blower saya setel lagi menjadi 365, angin di 30. Tambahkan plug. Nanti saya coba mengganti dengan tipe yang lain. Cara pemasangannya ikuti titiknya. Jika kuilnya bisa dicopot, kita copot aja kan.
Coba-coba aja langsung kita ganti koilnya. Ini nampaknya belum pernah dilepas, jadi nampak kokoh dia. Akan saya coba goyang-goyangkan sedikit. Kapasitor sudah bisa diambil, IC-nya sudah bisa juga. Pemasangannya jangan sampai salah seperti ini. Saya simpan dulu untuk IC display-nya. Seperti itu. Saya nyalakan solderan saya dan akan saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian akan saya cek jalurnya. Oh, ini nampaknya nggak ada kakinya. Mudah-mudahan itu permasalahannya. Iya betul, tidak ada kakinya. PPH power itu belum jelas, nanti kita perjelas gambarnya. Bersihkan menggunakan solder wick. Mudah-mudahan betul jalur PPH power yang putus, jadi bisa kita buatkan. Nampaknya betul ini kena air ini kan. Tambahkan thinner. Lanjut kita kikis. Di sini saya coba mengikisnya menggunakan pisau IC. Kita kikis saja karena nggak sanggup mata solder saya. Yep. Sudah hampir mantul, sedikit lagi. Jadi kalau nggak bisa digapai nggak apa, dengan seperti cara saya ini kan. Oh, ada kakinya itu kan, mungkin aja IC-nya yang bermasalah, tapi ini ada bekas korosi nampaknya itu. Satu lagi. Cukup rumit tempatnya. Sudah selesai, akan saya siram dan akan saya gosok menggunakan sikat andalan, sikat gigi nih kawan. Kemudian bekas timah saya ambil. Saya akan cari IC penggantinya, dan IC penggantinya sudah saya siapkan. Mudah-mudahan bisa dipakai di tipe loom. Loom apa sama dengan loop?
ini menggunakan IC cabutan juga kawan. Nggak tahu apakah bisa dipakai atau tidak, atau IC nya masih bagus atau tidak. Saya lap dulu IC nya, akan saya siram karena barusan saya cetak ulang kaki-kakinya. Saya ganti dengan tipe SM5109. Bukan seperti itu pemasangannya tadi. Titiknya mengarah ke coil. Nah, jumlah kakinya sama, 245 ke atas, 3 ke samping. 245 ya betul. Nggak apa dicoba kawan, yang penting jangan dulu dinyalakan dan ikuti cara pemasangannya, sesuaikan tanda titik IC nya. Kok timpang, ada yang lebih tinggi ini kawan. Saya abaikan aja lah gitu kawan. Mohon maaf ini agak lelet. Ya betul, nggak sinkron. Kenapa dia nggak sinkron? Apa IC saya ini yang kakinya lebih tinggi? Saya tambahkan dulu plug dan akan saya blower. Dan kaki ini akan saya kikis lagi. Mungkin di sana permasalahannya dia lebih tinggi. Kita presisikan. Lanjut kita blower, setel blower dengan suhu 365, angin di 30. Mudah-mudahan pemasangannya sempurna. Kita mencoba ya kawan, belum tentu berhasil, mudah-mudahan bisa berhasil. Dia sudah mempresisikan kaki-kakinya, sudah saya goyangkan dan akan saya tekankan sedikit. Wih, jangan-jangan kebanyakan menekannya. Itu sudah terpasang dan lanjut akan saya cek apakah ada konslet. Pemasangannya menggunakan IC SM5109. Langsung saya arahkan prop merah ke kaleng dan prop hitam kita arahkan ke kapasitor. Apabila ada penampakan konslet, tandanya nggak bisa memakai IC itu. Kok ini nggak ada nilainya? Ini OL ini kan? Apa memang OL?
Kita siram dulu menggunakan thinner. Ada satu kapasitor yang nggak ada nilainya, tapi memang betul ada jalur yang OL PSN kalau nggak salah. Kita lihat di sini ada ini yang OL. Oh, memang OL ya kawan, tapi dia nggak ground. Coba-coba kita tes. Di sini ada penampakan bekas timah. Kita ambil terlebih dahulu. Lanjut kita mengetesnya. Baterai sudah saya pasangkan, mesin sudah terasa dingin. Lanjut kita tes. Bismillah. Belum ada getarnya, sudah ada getarnya. Alhamdulillah, itu penampakannya kawan. Nggak salah tebakan saya, bermasalah di IC display. Tapi di sini kita lihat dulu apakah HP-nya bisa sampai ke program atau tidak. Ternyata bisa menggunakan IC SM5019. Ya betul, itu sudah terhubung kabel casannya. Tapi ini bukan menggunakan baterainya ya kawan. Alhamdulillah sudah sampai ke programnya lagi. Untuk pengecasan ini belum tahu kalau HP ini bisa mengecas atau tidak, karena ini bukan menggunakan baterainya. Yang pasti sudah menyala, mantul, mantap betul. Kebetulan saya nggak punya baterainya ya kawan, mohon maaf, karena kalau nggak sepakaian sering terjadi efek di cas dia tidak ada responnya. HP sudah menyala, akan saya redupkan sedikit supaya bisa melihat. Seperti itu. Sudah sampai ke programnya lagi, mantul, mantap betul. Akhirnya bisa down juga, dan tentunya kita dapat duit jajan ya kawan. Dan yang telah menyimak video saya hingga detik terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya yang telah berlangganan, alhamdulillah sudah ada channel saya yang mau berlangganan atau yang sudi berlangganan ke channel saya. Semoga video saya bisa bermanfaat kepada kawan-kawan kita semua. Yang baru belajar tetap semangat, dan tentunya jangan takut untuk mencoba. Kerjakan secara hati-hati. Mantul, mantap betul. Sip. Belum tertekan tadi kawan, masih menyala, mantul, mantap betul.